Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Khairul Nisa dengan NIM 2110408038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya mengenai sejarah penetapan pendidikan Islam dalam sekolah umum di Indonesia pada masa Orde Lama. Pendahuluan. Pendidikan Islam di Indonesia sangat erat hubungannya dengan kedatangan Islam itu sendiri di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam sama tuanya dengan masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan pemeluk agama Islam tentunya ingin mengetahui dan mempelajari lebih dalam tentang ajaran-ajaran Islam. Ingin pandai sholat, berdoa, dan membaca Al-Quran yang menyebabkan timbulnya proses belajar. Mulai dari sinilah timbul pendidikan agama Islam, yang mana pada awalnya mereka belajar di rumah-rumah langgar atau surau, masjid, dan berkembang menjadi pondok pesantren. Setelah itu baru muncul sistem madrasah yang teratur sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Sejak awal kemerdekaan maupun selama masa Orde Lama, pengakuan mengenai eksistensi pendidikan agama di sekolah umum mulai timbul. Walaupun dalam prakteknya, perkembangan pendidikan Islam pada kurun waktu tersebut senantiasa menghadapi kendala politis maupun non-politis. Kendala yang bersifat politis yaitu berkaitan dengan ketentuan perundangan yang cenderung kurang memberikan ruang peran bagi pendidikan agama, bahkan tidak mengakomodir keberadaan pendidikan agama tersebut di sekolah-sekolah umum. Hal ini dikarenakan pendidikan agama dipandang sebagai urusan individu dan bukan menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan atau sekolah. Sedangkan kendala non-politis berkaitan dengan keadaan sosial budaya maupun keterbatasan-keterbatasan sumber pendidikan Islam itu sendiri, baik dari kurikulum, guru, maupun metode pembelajaran. Pembahasan. Dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1945, terjadi perubahan dalam bidang pendidikan. Perubahan yang dilakukan cukup mendasar, yaitu mengenai penyesuaian dasar dan tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan isi pendidikan sesuai dengan aspirasi bangsa dan negara merdeka untuk memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia. Pada tanggal 29 Desember tahun 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan BPKNIP mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau disingkat dengan PPDNK agar secepat mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok pendidikan baru. Salah satu poin penting dalam usulan tersebut adalah tentang pengajaran agama di sekolah. Poin tersebut berbunyi, pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang sesuai dan mendapat perhatian yang senantiasa dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dianut. Tentang cara pelaksanaannya, Kementerian perlu mengadakan perundingan dengan BPKNIP. Pengakuan akan urgensi pendidikan agama di sekolah dimulai dengan usulan BPKNIP pada tanggal 27 Desember tahun 1945 dalam rapatnya memutuskan pula antara lain. Yang pertama, pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur, saksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya, dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipilihnya. Tentang cara melakukan ini, baiklah kementerian mengadakan perundingan dengan badan pekerja. Yang kedua, madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah salah satu alat sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia, umumnya hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntutan dan bantuan material dari pemerintah. Pada tahun 1950, pemerintah menyempurnakan rencana pendidikan agama bagi seluruh Indonesia. Langkah yang diambil adalah dengan dibentuknya suatu panitia kerja yang dipimpin oleh Profesor Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Master Hadi dari Departemen PPK. Kerja panitia tersebut menghasilkan surat keputusan bersama atau disebut dengan SKB nomor 1432 / Kap
tanggal 20 Januari 1951 mengenai pendidikan, dan nomor K.I.651 tanggal 20 Januari 1951 mengenai agama, yang berisi rumusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 sekolah rakyat. Yang kedua, di daerah-daerah yang agama masyarakatnya kuat, pendidikan agama dapat diberikan mulai dari kelas 1 sekolah rakyat, dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umum tidak boleh berkurang. Yang ketiga, di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas atau umum dan kejurusan, diberikan pendidikan agama 2 jam setiap minggu. Yang keempat, pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau walinya. Yang kelima, pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. SKB tersebut secara yuridis telah menempatkan PAI di sekolah umum memiliki kedudukan yang jelas. Kedudukan pendidikan agama di sekolah umum juga diperkuat karena terakomodir dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 5 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 di seluruh wilayah Indonesia. Terbitnya undang-undang yang mengakomodir keberadaan pendidikan agama Islam di Indonesia di sekolah umum merupakan landasan yang kokoh untuk mengembangkan pendidikan agama Islam. Meskipun demikian, keadaan politik pada awal kemerdekaan yang masih rawan merupakan tantangan berat bagi pendidikan agama Islam di sekolah umum. Penetapan-penetapan ini semua mengukuhkan status dan kedudukan pendidikan agama di sekolah umum. Dengan demikian, maka sejak tahun 1966, pendidikan agama menjadi hak wajib para siswa mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi umum negeri di seluruh Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Sejarah Penetapan Pendidikan Agama Islam dalam Sekolah Umum pada Masa Orde Lama di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan mengalami perubahan. Pemerintah ingin membuat sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan keadaan rakyat Indonesia. Penambahan pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional dirasakan penting sebagai dari perubahan dalam sistem kenegaraan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dengan jelas menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan bagi setiap warga negara berhak memeluk agama yang diyakininya masing-masing. Perkembangan pendidikan agama setelah dimasukkannya dalam kurikulum pengajaran dalam rentan tahun 1946 sampai 1966 memperlihatkan perubahan yang lebih signifikan, meskipun pada awal dimasukkannya pendidikan agama hanya bersifat opsional. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.